jangan-jangan kita nggak konsisten. Nah, iya Atau jangan-jangan benar. kita nggak punya tujuan yang jelas. Mhm. Padahal bahwa kesuksesan itu linear. Kamu sekolah nih, ya, pilih satu karir, Mhm. mendalami itu, Mhm. naik pangkat, selesai. Iya. Oh, oke. Perusahaan butuh orang yang ahli di satu bidang dalam waktu yang lama. Oh, Jadi oke. semakin spesial. Tapi sekarang Mhm. dunia kerja udah bergeser. Apa yang disebut dengan protein career. Mungkin orang lain kelihatannya itu nggak nyambung. Mhm. Tapi di sisi lain, kamu justru menciptakan niche kamu sendiri yang kompetitornya itu sedikit. Karena nggak banyak orang yang bisa kombinasiin itu. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan... Afif. Nah, topik kali ini menarik banget karena aku yakin nih banyak orang yang pernah ngerasain ini gitu nih. Coba nih, aku mau tanya sama teman-teman nih, pernah nggak sih teman-teman lagi semangat banget belajar hal baru, misalnya kayak fotografi, coding, atau mungkin buat kue, 3 bulan kemudian udah enggak lagi. Terus muncul minat baru lagi nih. Nah, terus di kepala nih kita ini ya, mulai ada suara, apa sebenarnya aku tuh nggak fokus gitu ya gitu. Nah, kok gampang banget bosen atau apa yang aku nggak punya passion sebenarnya gitu ya. Nah, perasaan bersalah kayak gitu mungkin sering banget datang. Coba nih, kalau teman-teman yang ngerasa kayak gitu boleh ditulis di kolom komentar. Iya, bener banget. Dan itu umum ya, saya juga Mhm. kadang-kadang suka ngerasain kayak gitu. Gitu. Oh, iya iya Semangat iya. ini tiba-tiba loh kok Mhm. gitu ya. Terutama di kalangan profesional muda itu umum. Kita Mhm. sering kali dikasih label, wah jangan-jangan kita nggak konsisten. Nah, iya Atau jangan-jangan benar. kita nggak punya tujuan yang jelas. Mhm. Padahal belum tentu. Nah, ini menarik banget nih Kak Afif. Karena ternyata pola kayak gini tuh punya namanya loh Kang Afif. Katanya tuh ada yang sebut multi-potentiable. Dari episode ini kita bakal bahas bahwa punya banyak minat itu bukan tanda kamu gagal fokus. Bisa jadi kamu justru didesain untuk masa depan. Nah, kita akan ubah cara pandangnya dari merasa kurang fokus jadi melihatnya sebagai keunggulan strategis. Nih, menarik kan Kang Afif nih? Wih, banget ya. Karena ini secara psikologis pola ini justru nunjukin cara kerja otak kita yang berbeda, bukan kekurangan. Yes. Malah bisa jadi tadinya ngiranya negatif malah jadi positif. Iya, nah jadi jangan kemana-mana, kita bahas tuntas pertanyaan besarnya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita bisa punya banyak minat? Apa cuma karena kepo atau ada alasannya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Yes. Nah, Kang Afif nih ya, ini tuh kan orang sering banget bingung nih, punya banyak minat tapi sebenarnya tanda orang itu labil atau gimana sih Kang Afif? Atau sebenarnya emang dasarnya kita tuh manusia tuh emang kepo aja gitu? Oke, jadi gini, tadi istilah tadi ya, multi-potentiality itu sebenarnya cuma sebuah label untuk mendeskripsikan pola, bukan diagnosis, bukan sesuatu yang negatif. Oke. Jadi secara sederhananya ini nggambarin ketika orang punya ketertarikan di banyak bidang, mungkin kamu juga ada banyak ya tertariknya, dan punya kemampuan untuk jadi kompeten di beberapa bidang itu, nah itulah, ini tadi, ya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena secara psikologis, ini sering berkaitan dengan pola pikir yang integratif. Oke. Otaknya itu suka banget nyari koneksi, link, hubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Nah itu, beda sama tipe spesialis. Oke. Kalau orang tipe spesialis itu, otaknya itu seneng ngedalamin satu, ya ibaratnya satu sumur sampai dalam. Jadi satu sampai spesial gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya beda cara kerjanya aja gitu ya Kang Afif ya? Betul. Jadi kalau Oke. ibaratnya mah kalau handphone, supaya gampang bayanginnya, spesialis itu kayak punya handphone yang cuman punya satu aplikasi, tapi aplikasinya super powerful. Misalnya kamera nih, kameranya tuh pro banget. Iya iya iya. Nah, kalau multi-potentiality itu kayak HP-nya punya banyak aplikasi yang cukup bagus, kameranya oke, Oke. buat ngedit video juga oke, buat analisis data ringan juga lumayan banyak. Oke. Jadi nggak jago banget di satu titik, tapi punya banyak alat yang bisa dipakai. Oke. Ini menarik banget nih Kang Afif. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari mungkin contoh konkretnya kayak gimana Kang? Biar maksudnya kita kebayang nih. Oke, jadi kalau di umum sih biasanya suka disebutnya spesialis sama generalis gitu ya. Nah, iya Nah, benar. misalnya gini, mungkin kamu pernah ketemu sama orang yang kerjanya di marketing, tapi ternyata dia itu bisa juga desain grafis buat kontennya sendiri. Dia nulis artikelnya juga, copywriting-nya juga bikin sendiri dan bagus lagi. Iya iya. Sekaligus dia itu paham juga analitiknya untuk ngelihat campaign-nya, dashboard-nya gitu. Nah, itu berarti dia multi. Atau ada yang di lingkup hobi. Ada yang dia suka musik,
sekalian juga dia suka utak-atik elektronik, juga dia belajar bahasa asing, nah itu juga sama ya, multi juga. Jadi dia nggak mau cuma jadi musisi doang atau engineer doang, dia nyari sensasi di titik temu semuanya. Oke. Ini aku relate banget sih Kang. Jadi sebenarnya kan ini lebih ke pola pikir kita gitu ya Kang ya. Betul. Jadi cara otak kita tuh mengolah informasi dan mencari pola-pola baru gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya bukan karena kita nggak mampu fokus atau misalkan nggak punya komitmen gitu ya. Betul. Jadi bukan nggak punya komitmen ke satu, bukan gitu. Tapi soal bagaimana kita ngerasa terpicu atau penasaran oleh banyak hal. Jadi otak kita itu kan unik ya, dirancang tuh untuk mencari variasi dan koneksi baru. Nah, bahkan itu justru tanda otak yang aktif dan adaptif. Jadi ngerasa bersalah karena punya banyak minat ya, pengen banyak ini, itu ya seperti nyalahin fitur bawaan yang justru sebenarnya itu keunggulan. Misalnya kalau aku rangkum dikit gitu ya. Jadi sebenarnya punya banyak minat itu bukan tanda labil atau cuma sekadar kepo doang gitu ya. Tapi itu cuman itu adalah cerminan dari pola pikir integratif yang suka nyambungin banyak hal gitu ya Kang Afif ya. Dan itu wajar sebenarnya, dan mungkin Kang ada penjelasan psikologisnya gitu ya. Betul, ada. Betul. Nah, tapi Kang nih, aku lihatnya gini nih Kang, dari kecil kan kita udah dikondisikan untuk milih satu jalur gitu. Ketika waktu SMA ditanya mau kuliah jurusan apa. Terus waktu wisuda ditanya mau kerja jadi apa, kayak gitu kan. Seolah-olah hidup itu jalannya tuh lurus aja gitu, yang harus kita pilih tuh satu gitu. Dan kita harus jadi ahli paling jago di jalur yang kita pilih itu gitu. Betul. Nah, itu dia ya, itu narasi yang sering kita dengar ya di masyarakat. Mungkin di keluarga kamu juga sama seperti itu. Seringkali adalah narasi social clock. Dan spesialisasi. Ada tekanan nggak terlihat bahwa kesuksesan itu linear. Kamu sekolah nih, gitu, pilih satu karir, mendalami itu, naik pangkat, selesai. Nah, orang yang jalurnya nggak lurus, yang nyobain ke sana, nyobain ke sini, itu sering banget dianggapnya nyasar. Atau dianggapnya kamu belum nemuin jati diri. Dampak psikologisnya gimana? Orang yang dibilang seperti itu, kan bisa jadi dalam diri dia muncul rasa bersalah. Ya aku salah nggak sih? Nah, khawatirnya nanti muncul imposter syndrome. Perasaan, aku tuh terlalu banyak pengennya, tapi nggak ahli di satu pun. Jadinya dia ngerasa bersalah. Atau perasaan bahwa diri sendiri itu terlalu banyak ya, sehingga perlu disembunyikan atau dipangkas. Kan kesian, sayang. Iya benar-benar. Gitu. Iya, apalagi kalau misalkan dapat komentar-komentar dari lingkungan gitu ya, misalnya kayak dari keluarga tuh misalkan kamu tuh kerjanya ganti-ganti terus gitu, kapan stabilnya sih gitu, atau misalkan dari atasan gitu, CV kamu kok loncat-loncat gitu, kayak nggak fokus, tiba-tiba tahun ini kerja apa, tahun depan kerja yang lain kayak gitu kan. Iya, betul banget. Nah, itu dia tadi. Lingkungan itu seringkali jadi cermin yang memantulkan ekspektasi jadul tadi. Mereka jadi mempertanyakan konsistensi kamu seperti apa. Karena konsistensi itu yang mereka anggap konsisten dalam satu jalur, itu berarti orangnya setia atau handal nih. Padahal dunia sendiri kan berubah. Iya benar setuju. Nah ini, tapi apa sebenarnya Kang Afif ya, unsur budaya atau generasi juga mempengaruhi gitu ya? Maksudnya kayaknya tuh kan generasi orang tua, kita tuh lebih kuat tekanannya untuk spesialisasi gitu dibanding sekarang kayak gitu. Betul. Memang ada ya teori yang menyebutkan seperti itu. Jadi dulu struktur dunia kerja itu kan stabil dan linear. Perusahaan butuh orang yang ahli di satu bidang dalam waktu yang lama. Jadi semakin spesial. Tapi sekarang dunia kerja udah bergeser. Apa yang disebut dengan protein career. Karir itu nggak lagi linear, tapi berbentuk seperti labirin. Kamu bisa lompat dari satu peran ke peran lainnya. Dari satu industri ke industri lain. Skill yang dibutuhkan itu pada saat ini nih, itu ada skill adaptasi. Belajar cepat, kemampuan menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Wah, itu bagus tuh. Jadi ketika seseorang CV-nya kelihatannya loncat-loncat, ya, kalau zaman dulu dianggapnya buruk. Kutu loncat disebutnya. Tapi di masa sekarang, kita harus lihat nih, bisa jadi itu cerita tentang dia yang punya kemampuan adaptasi dan pembelajaran yang cepat. Bisa digital marketing, bisa ini, bisa itu. Wah, ini bisa jadi bisa. Iya, justru mungkin dia jadi multi talenta sebenarnya ya Kang. Bisa jadi, betul. Nah, mungkin contoh kasusnya gitu, ada orang yang 2 tahun jadi content writer misalnya gitu ya, terus 1 tahun belajar jadi data analis, terus pindah jadi project koordinator. Nah, mungkin di mata recruiter lama itu mungkin kayak kok berantakan banget gitu kayak kutu loncat, kutu loncat gitu. Tapi di mata perusahaan modern mungkin dia punya kombinasi skill menulis, analisis data, dan koordinasi, mungkin bisa jadi yang sangat berharga gitu untuk peran-peran tertentu gitu ya Kang. Betul banget. Ya, persis gitu. Nah, cuman masalahnya biasanya rasa bersalah itu udah terlanjur tertanam. Banyak orang yang multi talent tadi ya, multi potensial itu
yang justru merasa perlu memalsukan CV-nya, membuatnya terlihat lurus atau menyembunyikan minat dan pengalaman lain yang berbeda gitu karena takut dijudge. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya wajar banget sih ya kalau misalkan kita tuh juga ngerasa bersalah gitu ya. Karena kita dihadapkan pada konflik antara cara kerja alami otak kita dengan ekspektasi yang jadul dari lingkungan gitu ya Kang Afif ya. Betul. Nah mungkin jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Kang Afif? Terus gimana dong cara untuk ngelihat pola kayak pola banyak minat ini bukan sebagai aib kayak gitu, tapi sebagai ini tuh kelebihan aku loh gitu. Nah, Kang, aku tuh dengar juga nih ada istilah menarik nih buat orang-orang yang sebenarnya banyak minatnya, yaitu adalah M-shape profesional. Itu maksudnya gimana nih, Kang? Iya, ya bagus pertanyaannya gitu. Jadi konsep ini bagus banget dan bisa jadi lensa baru. Jadi teman-teman bisa bayangin bentuk huruf M. Itu kan punya dua puncak itu ya. gitu. Nah, M-shape ini menggambarkan seseorang yang punya kedalamannya itu bukan di cuma satu bidang. Tapi ada di beberapa keahlian. Jadi bukan garis lurus seperti ya ada yang nyebutnya T-shape atau I-shape ya gitu. Yang cuman fokusnya dia di satu bidang, itu bukan gitu. Dan juga bukan garis datar generalis. Yang tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu tentang banyak hal, bukan juga gitu. Tapi M dia punya beberapa puncak keahlian yang cukup dalam dan yang paling berharga justru di lembahnya, yaitu kemampuan untuk menjembatani, menghubungkan dan menerjemahkan antar bidang-bidang ini. Nah, ini yang disebut dengan connector skill. Jadi sebenarnya kekuatan itu justru di kemampuan nerjemahin antara bidangnya gitu ya Kang Afif ya? Betul banget gitu. Jadi kalau di dunia kerja yang modern nih, yang kompleks, masalahnya itu jarang yang cuma butuh satu solusi dari satu bidang, butuh kombinasi. Nah, si multi potentiality inilah yang bisa ngelihat pola besarnya. Dia bisa tuh mengkaitkan ini sama itu. Dia adaptif karena punya lebih banyak pengalaman dan peralatan mental dari berbagai disiplin itu. Ketika ada masalah, dia bisa ngambil solusi. Dari solusi A dikombinasikan dengan prinsip dari dunia B misalnya untuk menyelesaikan masalah di dunia C. Nah, itulah yang menghasilkan inovasi inovatif dan nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, jadi analoginya kayak gimana nih Kang? Biar kita teman-teman juga kebayang. Bayangin misalnya kayak gini, ya. Misalnya kamu di perusahaan, kemudian ada meeting antara tim marketing yang bahas kreatif sama tim data, kebayang kan? Bahasnya angka-angka gitu kan, sering banget nggak nyambung. Yang satu ngomong feeling, cerita, yang satu ngomongnya konversi, ROI. Nah, orang M-shape ini yang ngerti dasar-dasar kreatif sekaligus logika analitik, dia bisa jadi penerjemah. Ide kreatif teman-teman ini kalau dilihat dari datanya bisa kita ukur dampaknya lewat metrik X misalnya gitu. Nah, dia tuh punya kosakata banyak bahasa. Kan keren banget. Iya, asik banget tuh ya orangnya. Jadi dia jadi jembatannya gitu ya Kang Afif ya, kalau misalkan di profesi atau peran sehari-hari, kira-kira yang cocok untuk pola pikir kayak gini apa aja nih Kang? Banyak. Contohnya product manager. Nah, itu contoh klasik tuh. Kan dia sebenarnya harus ngerti sedikit tentang user experience, design. Dia harus ngerti tentang teknologinya, engineering-nya. Dia harus ngerti tentang bisnisnya, marketing, sales-nya. Ya gitu. Ini cocok. Perlu tuh. Atau contohnya entrepreneur, itu juga pasti butuh tuh. Dia kan multi kayak gitu. Atau role seperti content strategis, yang dia tuh harus, ya namanya juga content strategis ya, dia harus nge-mix tuh antara kreativitas nulis, ya gitu, copywriting, analisa data SEO-nya, understanding audience behaviors-nya, itu bisa tuh. Atau bahkan di corporate, ya di perusahaan, peran seperti innovation manager, business developer, wah itu mah butuh banget pola pikir yang penghubung kayak gitu. Iya, benar-benar setuju banget nih Kang Afif. Itu bahkan kalau misalkan mungkin di teamwork itu sangat membantu gitu ya orang-orang yang seperti itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kasih contoh project konkretnya juga nggak Kang Afif nih? Misalnya gimana nih multi potential lead ini bikin solusi yang unik gitu Kang Afif? Contoh konkretnya ya. Iya. Contohnya misalnya gini, misalnya teman-teman itu punya teman yang hobi fotografi, kemudian juga suka nganalisis data. Nah, kemudian dilibatkan di proyek internal perusahaan untuk bikin laporan tahunan. Daripada dia itu cuma ngasih data grafik yang ngebosenin, dia bikin infografis dan foto-foto simbolik yang powerful untuk visualisasi datanya. Jadinya apa hasilnya? Laporannya nggak cuma informatif, tapi juga
berkesan gitu kan, memorable, Oh. impactful gitu. Nah itu terjadi kenapa? Karena dia nggak terkukung dalam satu kotak keahlian aja. Dia mengkombinasikan itu. Oke, Gitu. jadi nilai jualnya justru di keluasannya dan di kemampuan merajut semuanya jadi satu gitu ya Kang Alf ya? Betul. Oke, bukan di kedalaman satu sumur yang mungkin super spesifik gitu ya? Betul, betul banget gitu. Apalagi kalau sekarang nih Mhm, era di mana informasi tersedia melimpah, mhm, Google, YouTube, apalagi AI bisa otomatisasi tugas-tugas spesifik, mhm, justru skill menghubungkan mhm. yang bersifat manusiawi ini semakin langka dan berharga. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa kamu sebenarnya nggak bersaing dengan AI, robot-robot yang jago hitung. Mhm. Tapi kamu bersaingnya dengan kemampuan kamu untuk berpikir secara unik, menghubungkan titik-titik yang kelihatannya nggak berhubungan. Iya, bener-bener setuju setuju banget ya, Kak Fia. Jadi, aku kalau misalnya aku simpulin gitu ya, Mhm, jadi sebenarnya multi potentiality itu sebenarnya kayak M-shape profesionalnya gitu ya. betul, Jadi, sebenarnya punya beberapa keahlian yang cukup dalam dan punya keunggulan strategis sebagai penghubung dan penerjemah ide antar bidang. betul, Nah, ini bisa jadi, nilai jual yang besar di dunia kerja yang makin, hybrid dan kompleks gitu ya, Kang betul Viv ya. banget. Nah, mungkin wawasan ini juga, keren sih Kang nih ya, tapi aku yakin nih teman-teman di sini juga yang mendengarkan masih punya pertanyaan praktis nih. Kayak, "Iya deh ini keunggulan, nah tapi, aku sehari-hari tetap aja kewalahan, minatku tuh kayak banyak gitu, waktu tapi terbatas," kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu cara mengelola banyak minat ini gimana biar, produktif dan nggak terbebani? Nah, ini bagus pertanyaannya ya, teman-teman Mhm, bisa praktekkan ini ya. Yang pertama itu adalah ubah mindset dulu. oke. Kamu nggak perlu milih satu dan meninggalkan yang lain, nggak seperti itu. Itu Mhm, malah bisa jadi sumber stres. iya, Ganti sama konsep cycling atau cycling through interest. oke. Kalau misalnya kamu punya 3 atau 4 minat utama misal, Mhm, nah jadwalkan aja secara bergiliran. mhm, Misalnya, oke, minggu ke-1 atau bulan ke-1 fokus eksplorasi coding misalnya. mhm, Bulan ke depan itu lebih ke desain. oke. Bulan depannya lagi ke writing, copywriting-nya Mhm, gitu. Nah, seperti itu. Jadi otak multipotensial itu kan butuh variasi untuk tetap kreatif. iya. Jadi kamu kasih ya otak kamu itu variasi yang terkelola, bukan ditekan, bukan dihapus. Oh, oke. Jadi sebenarnya diperbolehkan untuk ganti-ganti, sebenarnya asal disadari dan dijadwalkan gitu ya, Kang Afif ya? Jadi Betul. bukan ngerasa kayak bersalah karena lagi semangat A, tapi kok malah mikirin yang B gitu ya, Kang Afif ya? Betul, betul. Jadi ya kitanya dengan sadar kita plot-plotkan aja. Anggap Mhm. aja seperti musim. Lagi Oh, musim semi buat skill A, oke. lagi musim panas buat skill B, gitu. Mhm. Jadi nggak ada yang kita matikan. Cuman ada di dorman Oh, sebentar oke ya pause dulu ya sebentar ya, gitu. oke. Itu tips yang pertama gitu ya, Heeh, Kang, ya jadi kayak cycling gitu ya, Kang Afif ya? betul. Nah, terus tapi tips yang kedua nih, Kang Afif nih, ada nggak nih tips keduanya? Ada. Yang kedua itu, teman-teman bisa catat ya, Mhm. namanya itu common thread atau benang merah. Coba lihat Oke. lagi dari semua minat teman-teman ya atau proyek yang pernah teman-teman geluti, Mhm, ada nggak tema yang menyatukannya? Misal, contohnya kamu suka fotografi, mhm, suka juga psikologi, suka juga nulis blog. mhm. Nah, lihat benang merahnya apa ya? Mungkin oke, menceritakan kisah manusia. Ah, Fotografi nangkep momennya, iya, psikologi memahami perilakunya, mhm. nulis menuangkan ceritanya. Iya, bener bener Nah, bener kalau misalnya bener. nanti kamu udah nemuin benang merahnya, semua minat kamu itu tiba-tiba jadi kayak punya rumah, Mhm, ya, punya tujuan yang koheren, yang nyambung. mhm. Kamu nggak lagi ngerasa terpecah, tapi ngerasa punya misi besar yang bisa didekati dari banyak sudut. Iya Gitu. bener bener. Wah ini cukup dalam banget ya, tadi Mhm, contohnya juga udah jelas. Jadi sebenarnya tapi Kang Afif ya, jadi, kita tuh cari tema besarnya yang betul, menjadi payungnya gitu ya? betul, Oke. betul. Nah, oke sekarang tips ketiga nih Kang Afif. Oke, berikutnya bikin portfolio of skills. Mhm, Ya, jadi bukan single path resume. mhm, Jangan paksain CV kamu lurus satu, enggak. Tapi bikin portofolio yang memang nunjukin proyek-proyek nyata hasil kamu. oke. Kombinasi dari skill-skill kamu. Misal, kamu bikin satu halaman website sederhana, kan gampang ya sekarang website mah gitu ya Mhm. gitu. Yang nampilin project analisis data yang kamu bikin visualnya dengan apik. Jadi kamu gabungin tuh, gabungan data, ada desain. Oh, Atau artikel blog yang kamu tulis sekaligus ilustrasinya yang kamu bikin sendiri. Jadi mhm, gabungin kemampuan writing mhm, dengan ilustrasi. Nah, oke. dengan adanya portofolio itu lebih powerful daripada di CV cuma nulis list job yang kesannya jadi loncat-loncat.
Oke, nah ini aplikasinya tuh di kehidupan sehari-hari gimana, Kak? Misalnya kalau misalkan aku punya 3 skill yang pengen, aku kuasain, misalkan dasar coding, Mhm, public speaking, mhm. dan manajemen keuangan pribadi. Nah, gimana cara Oke. atur kalau misalkan, waktu belajarnya tuh biar nggak Nggak gila stres gitu, gitu. Kak? Iya. Nah, kalau di sini metodenya tadi, kita bisa ngebagi waktu dalam blok waktu mingguan juga bisa, nggak harus bulanan. Ya, Oh, oke. misal contohnya, oke, Senin sampai Rabu fokus baca dan praktek kecil-kecilan coding tadi ya. Oke, Misalnya coding iya dulu gitu. coding. Ya udah Senin, Selasa, Oke, Rabu. Kamis, Jumat latihan public speaking dengan cara oke. misalnya ngerekam diri atau ikutan kursus Mmm, online mhm. misalnya. Nanti Sabtu belajar manajemen keuangan atau baca satu artikel ya gitu, hitung budget Oke. gitu. Nah, Minggu evaluasi dan istirahat gitu. Mmm, Jadi kuncinya dan setiap sesi itu nggak harus lama-lama. oke. Cukup misalnya ya 1 jam lah gitu, 45 Mhm, sampai 60 menit, tapi harus konsisten dan fokus. oke. Dibandingin 1 hari 8 jam dipadetin terus takutnya mah nanti burn out. Oke, nah itu masuk akal banget nih Kang Afif ya. Mhm. Nah, tapi biasanya nih kan Kang Afif tuh biasanya suka ngasih tips terakhir, tapi ini tuh out of the box banget nih. Coba nih, Kang Afif ada nggak ini si tips terakhir ini gitu? Ada namanya skill stacking. Oh, Wah, ini oke, konsepnya keren skill nih. Ya stacking, kalau oke. anak-anak IT bisa ngerti tuh stacking ya gitu. Jadi konsep ini keren. Coba kamu ambil 2 atau 3 keahlian yang unik dari minatmu, yang Mhm, beda-beda, mhm, lalu coba digabungin jadi satu paket keahlian yang sangat spesifik dan jarang dimiliki oleh orang lain. oke. Contoh misalnya kamu jago akuntansi misalnya Mhm, skill satu. Kemudian kamu juga jago ilustrasi digital, mhm, skill 2. Nah, kamu bisa jadi spesialis yang bikin visualisasi laporan keuangan mhm, atau oke, infografis finansial yang engaging mhm, untuk bisnis kreatif. iya, Kan keren tuh. iya, Contoh lagi misalnya, kamu suka psikologi, mhm, juga programming. Nah, kamu bisa ngarahin ke riset UX research yang teknikal. mhm, Dengan kamu gabungin skill yang mungkin orang lain kelihatannya itu nggak nyambung. mhm. Tapi di sisi lain, kamu justru menciptakan niche kamu sendiri yang kompetitornya itu sedikit. Karena nggak banyak orang yang bisa kombinasiin itu. Wah, ini bener-bener out of the box deh. Bener Mhm, ini, tips yang out of the box mhm, nih. Jadi sebenarnya fokusnya bukan memilih salah, satu minat dan membuang yang lain gitu ya, Kang Alfi, mhm. tapi justru merangkai dan menyatukan menjadi kombinasi yang unik gitu ya, Kang, ya? Betul, betul sekali. Jadi multi potential itu Mhm, seperti punya kotak peralatan lengkap. oke. Keahlian kamu tuh bukan pada satu palu yang paling kuat, enggak. Mhm. Tapi pada kemampuan memilih dan menggunakan kombinasi alat yang tepat untuk ngebangun sesuatu yang orang lain nggak kepikiran. Wah, iya bener banget. Oke, mungkin kalau misalkan aku rangkum, tipsnya ya, yang Mhm. tadi Kang Afif, bilang, mungkin yang pertama tuh teman-teman bisa cycling antar minat gitu ya. Iya, Terus cari benang merahnya, bangun portofolio skill, mhm, terus juga coba skill stacking untuk ciptakan niche yang unik gitu ya Kang Afif ya. betul. Nah, jadi intinya teman-teman bisa, kelola dengan sadar dan jangan ditahan-tahan. Karena mungkin teman-teman sebenarnya potensinya tuh banyak banget, tapi karena banyak stigma yang tadi kayak gitu, jadi takutnya nggak ditahan-tahan kayak gitu. Iya, betul. Oke, nah teman-teman ini, kita masuk ke segmen fun fact nih ya, karena ini ada yang menarik nih ya, sebenarnya agak, membebaskan sih gitu ya dengernya gitu. Nah Kang Alvin ya, ternyata banyak tokoh jenius yang paling kita kagumi dalam sejarah itu adalah multi potentialit sejati ternyata. Iya, nah ini aku jadi inget nih, salah satu yang mungkin paling sering didengar ya, itulah Mhm, Leonardo da Vinci. iya Nah, itu bener, aku inget banget tuh. Jadi, dia mah pelukis iya, mhm, pematung iya, arsitek iya, iya. musisi iya, matematikawan iya, Waduh banyak banget insinyur ya, iya, iya. penemu iya, anatomis iya, geologis iya, kartografer iya, botanis iya, penulis juga iya. Wow, banyak Keren banget banget kan ya gitu. gitu Ya ya. bayangin satu orang punya minat dan kontribusi sebanyak itu. Iya Dia iya. nggak milih satu. Justru dengan menjelajah banyak bidang, Mhm, pengetahuannya itu saling memperkaya. iya bener. Lukisan Mona Lisa-nya aja, itu kan menggunakan pengetahuan mendalam tentang anatomi dan cahaya, Iya bener bener bener, gitu. Ya ada juga betul. Ibnu Sina, ya itu Mhm. banyak tuh, gitu. Wah Nah itu iya, keren-keren. setuju banget yang Kang Vivian bilang. Sebenarnya, dan bener banget, nih faktor psikologisnya juga, kegiatan belajar lintas bidang ini seperti, ternyata memperkuat neuroplasticity
plastisitas di otak gitu Kang Afif. Jadi kemampuan otak ini untuk membentuk koneksi saraf baru. Jadi riset menunjukkan bahwa belajar hal-hal yang berbeda-beda yang tampak tidak berhubungan justru melatih otak untuk berpikir lebih fleksibel, kreatif dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Nah, di sini otak generalis atau integrator ini ternyata lebih tahan terhadap kebuntuan kognitif. Nah, benar banget. Jadi karena otak itu kayak otot ya. Kalau kita latih terus ya, kalau latihannya cuma satu gerakan terus menerus, ya otot tertentu aja yang kuat. Tapi kalau kita latihan cross training, latihan tangan, kaki, semua ya dengan berbagai gerakan gitu ya, otomatis seluruh tubuhnya jadi bugar dan seimbang gitu ya. Gitu. Nah, itu mirip kayak otak. Jadi ketika kita mengeksposnya pada berbagai disiplin ilmu, itu menjadi salah satu bentuk latihan kognitif yang kompleks dan tinggi. Setuju banget. Jadi memiliki banyak minat itu bukan tanda otak kita kepo atau sebenarnya nggak fokus gitu ya. Tapi itu adalah bentuk latihan alami otak untuk tetap lincah, adaptif, dan kreatif gitu. Nah, persis skill yang paling dicari di masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Betul, gitu, betul banget. Apalagi dunia kerja ke depan itu akan makin hibrid. Batas antara bidang itu makin blur. Orang yang bisa navigasi dengan nyaman di banyak wilayah, ya di macam-macam pengetahuan ini, menurut saya nih itu akan menjadi yang punya nilai strategis yang bagus. Setuju banget. Jadi sebenarnya makin mantep ya ngedengerinnya. Jadi intinya kalau kamu nih ya teman-teman semua punya banyak minat, mungkin kamu juga memang didesain untuk masa depan yang penuh koneksi ini gitu ya Kang Afif ya. Jadi jangan dipendam, dikelola dan disyukuri. Nah Kang Afif, aku mau nanya nih juga nih terakhir ke Kang Afif. Sebenarnya ada nggak sih cara untuk mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya multi potensial gitu? Ada. Nah, salah satunya itu adalah dengan, jadi kan kita butuh alat bantu yang objektif ya untuk ngaca gitu ya. Nah, salah satunya lewat tes tulisan tangan atau yang disebutnya grafologi. Oke. Jadi teman-teman yang penasaran gitu ya, pengen cerminan diri kita itu seperti apa, bisa dari tulisan tangan ya. Sebenarnya menggambarkan apa sih kita kayak gitu. Nah, itu mulainya dari mana Kang? Gampang, kalau misalnya, ini tergantung. Kalau teman-teman mau belajar dasarnya dulu, itu ada materinya gratis. Oke. Itu di grafologiindonesia.com/gratis, ada banyak di situ. Tapi kalaupun misalnya teman-teman mau, saya penasaran nih mau dicek ya tulisan tangan sendiri gitu, seperti apa sih potensi saya, hambatan saya ya, apa yang bisa dikembangkan. Nah itu bisa juga di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Wih, asik banget tuh ya. Jadi bisa dicoba ya teman-teman. Nah, linknya ini udah aku taruh di deskripsi. Oke, nah teman-teman semua nih sudah mendengarkan. Terima kasih banget ya untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kita bisa ketemu lagi di Grafocast selanjutnya.